Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suni Putri Pratiwi dari kelas 02 SMJPO 021. Saya ingin mempresentasikan tentang pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Model ini telah mulai dibahas sejak era Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations. Kadangkala struktur pasar ini dibedakan antara istilah persaingan murni dengan sempurna. Murni adalah kurang sempurna ketimbang sempurna. Edward H. Chamberlain 1933 mendefinisikan persaingan murni sebagai persaingan yang bersih dari elemen-elemen monopolis. Syarat yang diperlukan untuk definisi hanyalah jumlah penjual yang banyak dan komoditas yang homogen, standardized. Georges Stigler 1957 mengemukakan definisi alternatif dengan menambahkan syarat, yaitu asumsi informasi yang sempurna. Namun demikian, orang bisa memperdebatkan bahwa informasi yang sempurna tentang harga lebih mudah diperoleh dalam pasar monopoli ketimbang pasar yang terdiri dari banyak penjual. Adapun ciri-ciri dan asumsi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat berpengaruhi keadaan di pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dianggap paling ideal karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang paling optimal atau efisien. Namun, dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna. Yang murni, mungkin yang ada adalah mendekati ciri-ciri struktur pasar persaingan sempurna. Berikut inilah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Karena jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut, menyebabkan kenaikan atau penurunan harga sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Karena demikian, banyaknya perusahaan atau penjual dan pembeli yang terdapat di dalam pasar, maka keduanya tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Ketiga, penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar dari pasar apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di suatu industri dalam struktur pasar persaingan sempurna. Produsen dengan mudah melakukan kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika penjual atau perusahaan mengalami kerugian, maka ia dengan mudah meninggalkan industri tersebut. Keempat, setiap produsen atau perusahaan atau penjual menghasilkan atau menjual barang yang sama, homogen. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan oleh produsen A atau B. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut, sehingga produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lain lebih tinggi dan pada yang berlaku di pasar.
Inilah asumsi-asumsi suatu struktur pasar persaingan sempurna. Pertama, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Oleh karena itu, terdapat sangat banyak produsen atau perusahaan, maka setiap produsen atau perusahaan hanya memasok produk sebagai kecil saja dari total produk yang ditawarkan di pasar. Pembeli juga sangat banyak, sehingga secara individual mereka tidak mempunyai kekuatan monopsoni untuk mempengaruhi mekanisme di dalam pasar. Kedua, produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. Pasar diartikan sebagai gabungan dari produsen yang memproduksi produk yang homogen atau identik. Ini berarti bahwa antara produk dari produsen yang satu dengan produk dari produsen yang lain bersifat substitusi sempurna. Oleh karena itu, para pembeli tidak dapat membedakan produk-produk dari produsen yang berbeda. Ketiga, setiap produsen adalah mengambil harga atau price taker. Implikasi dari kedua asumsi di atas adalah bahwa produsen secara individual tidak dapat mempengaruhi harga pasar yang berlaku dengan mengubah jumlah produk yang ditawarkan. Dengan demikian, setiap produsen hanya menerima harga pasar. Produsen dapat menawarkan produk beberapapun jumlahnya dengan harga pasar tersebut. Keempat, perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar pasar, free entry and exit of firms. Tidak ada hambatan bagi setiap perusahaan untuk masuk ke pasar atau keluar dari pasar. Yang kelima, maksimasi profit atau keuntungan. Tujuan dari semua perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan, tidak ada tujuan lain. Yang terakhir, keenam, tidak ada regulasi dari pemerintah, tidak ada intervensi pemerintah di dalam pasar, seperti tarif, subsidi, pembatasan produksi, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Pada pasar ini, kekuatan pemerintah dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen. Masing-masing pembeli dan penjual menerima tingkat harga yang terbentuk di pasar sebagai suatu datum atau fakta yang tidak dapat diubah. Bagi pembeli, barang atau jasa yang ia beli merupakan bagian kecil dari keseluruhan jumlah pembelian masyarakat. Demikian juga bagi penjual. Bila penjual menurunkan harga, maka ia akan rugi sendiri. Sedangkan bila menaikkan harga, pembeli akan lari ke penjual lainnya. Bentuk pasar persaingan sempurna banyak terdapat terutama dalam bidang produksi dan pelanggan hasil-hasil pertanian seperti beras, terigu, kopra, dan minyak kelapa yang biasanya dijual dalam suatu pasar yang sejenisnya atau homogen, seperti di pasar induk. Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, maka dapat dilakukan analisis equilibrium atau keseimbangan produsen atau perusahaan di dalam jangka pendek dan jangka panjang. Equilibrium produsen dicapai pada saat perusahaan mencapai keuntungan maksimum. Equilibrium pasar atau industri dicapai apabila semua perusahaan dalam posisi equilibrium dan jumlah produk semua perusahaan tersebut sama dengan jumlah permintaan semua konsumen. Biaya produksi, permintaan, dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Dalam menganalisis usaha perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan disebut total cost,
dan hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan itu, total revenue, sifat biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam struktur pasar maupun ia digolongkan, baik dalam pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, atau persaingan monopolistis, adalah sama. Sedangkan sifat permintaan dan hasil penjualan akan berbeda-beda pada pasar persaingan sempurna dengan struktur pasar. Perbedaan ini disebabkan karena ditinjau bentuk permintaan yang dihadapi adalah berbeda-beda. Seorang produsen akan menghadapi kurva permintaan yang berbeda di pasar persaingan sempurna dibandingkan yang dihadapi oleh produsen di pasar lainnya. Inilah biaya produksi pada pasar persaingan sempurna. Dari tabel yang bisa dilihat di samping, terlihat karakter dari kurva biaya. Dengan demikian, dapat dikatakan ciri-ciri kurva berbagai jenis biaya adalah: 1. Biaya berubah total mula-mula mengalami kenaikan yang lambat. Akan tetapi, setelah satu tingkat produksi tertentu, kenaikannya makin lama makin cepat. 2. Biaya total mempunyai sifat yang sama dengan biaya berubah total. Ketiga, biaya tetap rata-rata semakin lama semakin kecil. Yang 4, biaya berubah rata-rata. Biaya total rata-rata dan biaya marginal mempunyai sifat yang sama pada tingkat produksi yang rendah. Ketiga jenis biaya tersebut semakin menurun apabila produksi, tetapi pada produksi yang lebih tinggi apabila produksi ditambah. Permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatifnya tidak berubah. Permintaan total revenue perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga price takers, maka harga secara otomatis telah ditentukan given oleh pasar. Dengan demikian, penerimaan rata-rata average revenue dan penerimaan marginal revenue adalah sama dengan harga. Dengan demikian, dapat digambarkan kurva permintaan dan penawaran seperti yang di samping. Pemaksimuman keuntungan pada pasar persaingan sempurna. Perusahaan akan bekerja dalam situasi jangka pendek dan jangka panjang, di mana keduanya memiliki model pemaksimuman keuntungan max profit yang berbeda-beda. Analisis jangka pendek short run adalah dianggap setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen-produsen baru masuk ke dalam pasar. Sedangkan analisis jangka panjang long run adalah di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik-pabrik baru oleh pengusaha-pengusaha baru yang masuk ke pasar. Pemaksimuman keuntungan pada equilibrium. Suatu perusahaan dalam kondisi equilibrium ketika ia mencapai keuntungan. Profit maksimum. Keuntungan adalah perbedaan atau selisih antara total cost dan total revenue. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa equilibrium perusahaan dalam asumsi pasar persaingan sempurna secara grafis dapat ditunjuki melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama menggunakan kurva TR dan TC, yang kedua menggunakan kurva MR dan MC. Adapun kelebihan dan kelemahan struktur pasar persaingan sempurna. Karena kondisinya dengan asumsi yang sempurna, di dalam struktur pasar persaingan sempurna akan selalu terwujud efisiensi. Efisiensi yang dikenal ada dua jenis, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif, yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, efisiensi produktif. Untuk mencapai efisiensi produktif harus dipenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Untuk menghasilkan suatu tingkat produksi, berbagai gabungan faktor-faktor produksi
Yang paling efisien adalah gabungan yang mengeluarkan biaya paling sedikit. Syarat ini harus dipenuhi pada setiap tingkat produksi. Syarat yang kedua adalah industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva AC mencapai titik yang paling rendah. Apabila suatu industri pencapaian keadaan tersebut, maka tingkat produksinya dikatakan mencapai tingkat efisiensi produksi yang optimal dan biaya produksi yang paling minimal. Efisiensi alokatif. Alokasi sumber-sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila dipenuhi syarat berikut. Harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Berarti, untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus terus dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Dengan cara ini, produksi berbagai macam barang dalam perekonomian akan memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Kebaikan dan keburukan di dalam pasar persaingan sempurna diantaranya. Kebaikan, yang pertama, persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Yang kedua, adanya kebebasan untuk memilih choice. Dan keburukannya, yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu rata. Sekian dan terima kasih. Presentasi yang telah saya jelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Apabila ada salah kata, mohon maaf.